Jadi kami di sini di UGM mengajak teman-teman se-Indonesia untuk mempelajari apa yang disebut sebagai search capacity rumah sakit. Nah, ini tentunya terkait dengan wilayah yang berbasis data dan bukti dalam konteks KLB coronavirus. Ya, slide. Slide. Ya, jadi ini awal di pemahaman ya, karena setelah ini pun dengan nanti Pak Syahril akan bicara pengalaman, itu kita akan mencoba untuk menggunakan pengalaman ini untuk membahas mengenai kemampuan rumah sakit dan wilayahnya untuk mengelola pasien dalam eskalasi yang besar ya. Ya, slide berikutnya, karena kalau kita lihat ini prediksi yang sudah disusun oleh teman-teman yang kompeten, para epidemiologis, itu kita menghadapi suatu kemungkinan terburuk di mana ada peningkatan yang sangat-sangat besar ya. Nah inilah, jadi kita di sini memang kita tidak boleh panik ya, tidak boleh panik. Tapi juga kita tidak boleh diam-diam saja, tapi kita harus mulai mencari strategi untuk menghadapi ketidakpastian yang cukup ini. Slide berikutnya. Nah sehingga kita menggunakan konsep apa yang disebut sebagai search capacity, yang berisi suatu definisi kemampuan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan medis selama peningkatan mendadak atau lonjakan dalam jumlah pasien karena wabah atau korban bencana. Nah ini yang menarik ya, kita sudah mengalami berapa kali search problem ya, masuk yang di wilayah Aceh, tsunami pada waktu itu 15 tahun yang lalu, kemudian di beberapa daerah bencana, juga pernah juga SARS ya, tapi kita belum pernah sampai pada satu tahap yang cukup mengkhawatirkan karena pengalaman di Cina, di Italia, di Korea itu terjadi suatu lonjakan yang sangat besar ya, suatu surge yang kita tidak bisa bayangkan sebelumnya. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi ini ada hasil tinjauan sistematis yang sudah dipelajari, jadi sudah ada ilmu mengenai search capacity yang terkait dengan nanti bagaimana lonjakan itu akan diatasi dengan staff, barang, struktur, dan sistem yang kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Slide. Nah, mengapa perlu untuk coronavirus ini? Nah, ini yang menarik ya. Jadi, pendekatan atau penanganan klinis coronavirus, di samping tadi penyebarannya itu sangat-sangat berbeda dari apa yang kita pernah alami ya. Jadi debat mengenai apakah airborne atau bukan, kemudian bagaimana penanganan klinis di sebuah rumah sakit, ini menjadi satu isu yang sangat-sangat menarik, dan di media sosial itu begitu banyak versi atau mazhab atau apapun namanya ya yang saling bertentangan. Nah ini perlu kita cermati karena memang bagi dunia global ini sesuatu yang sangat baru. Jadi ini sebuah penanganan klinis yang kompleks. Slide berikutnya. Nah, sehingga lonjakan ini kita perlu suatu keahlian, informasi, prosedur, peralatan baru termasuk alat pelindung diri yang sekarang dianggap kekurangan, ataupun juga personel-personel yang mungkin harus kita mobilisasi secara cepat. Jadi penanganan search ini tidak mudah. Jadi ini suatu gabungan antara search di bencana alam yang sudah sering kita alami, plus kemampuan medik yang membutuhkan keahlian dan informasi atau knowledge yang baik. Jadi ini butuh apa yang disebut data dan bukti. Slide berikutnya. Nah, kami dari KMK UGM itu sudah mengembangkan dashboard sistem kesehatan untuk akses berbagai data kesehatan Indonesia. Coba Mas Sudi kita coba lihat dalam dashboard ini. Dan juga kita melihat sudah ada semacam misalnya peta ya yang bisa kita lihat. Nah, bisa peta untuk ini dashboardnya di website ini, mungkin bisa sambil klik. Nah, kita bisa melihat untuk coronavirus juga sudah ada 100 rumah sakit rujukan yang bisa kita lihat di peta ini, mungkin bisa masuk ke dashboard nasional. Ya, dashboard nasional di sini. Nah, kita bisa melihat di klik yang merah itu, nah ini. Jadi misalnya peta rumah sakit rujukan COVID-19, ya klik di sini ya. Nah dalam dashboard ini kita sudah bisa melihat mana-mana rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia, oleh Kemenkes. Nah di sini tentunya skenario tadi, yang buruk untuk search capacity-nya itu meningkat, berarti apa yang ada di rumah sakit ini harus kita bantu dengan peralatan, mungkin juga pengetahuan dan sebagainya. Oke, masih saya. Ya, oke. Kita masuk lagi ke
slide berikutnya, nanti kita akan sampai sana lagi. Ya. Kemudian juga yang kedua, kita mengembangkan apa yang disebut sebagai evidence. Slide berikutnya, yaitu di Cochrane Center UGM itu akan ada suatu journal reading atau pembahasan mengenai bukti-bukti untuk intervensi medik. Karena sekarang yang terjadi di jurnal itu longgar sekali untuk masukkan tentang coronavirus. Tapi ada kemungkinan misalnya di print minggu ini, tapi 2 minggu lagi diralat ya. Jadi ini terjadi suatu banjir informasi yang perlu kita saring betul. Dan Cochrane Center UGM akan membantu teman-teman se-Indonesia, para klinisi terutama untuk memilah-milah mana intervensi yang dianggap baik. Ya, slide berikutnya. Nah, jadi kami di UGM mencoba membantu pemerintah pusat dan daerah, Persi dan seluruh asosiasi termasuk perhimpunan ahli untuk mempersiapkan peningkatan kapasitas berdasarkan komponen kapasitas lonjakan, keahlian, informasi, prosedur, peralatan atau personil. Dan kami juga memohon masukan termasuk nama-nama ahli yang ada untuk mari kita bergabung di dalam forum ini yang sudah kita sediakan websitenya. Mohon websitenya Pak Sudi. Ya. Website kita akan lihat sebentar. Nah ini contoh tadi ya, website yang peta mengenai rumah rujukan COVID-19 yang ada di dashboard sistem kesehatan. Kemudian ada website khusus untuk nah ini forum manajemen COVID-19 yang tentang forum itu bisa diklik, tentang forum klik ya. Nah, di situ nanti ada live webinar sekarang seperti ini. Nah, di situ akan ada mengenai deskripsi. Jadi forum ini bukan forum untuk awam ya. Jadi ini forum ini untuk tenaga profesional. Jadi sekali lagi ini bukan forum komunikasi untuk orang-orang biasa, tapi untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis selama kita menghadapi peningkatan atau surge dalam konteks wabah coronavirus ini. Ya. Oke ya. Nah tujuan forum, silakan klik tujuan forum ya. Bisa kita ini bersifat sukarela ya atau informal dan terbuka bagi seluruh klinisi dan pengelola rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan rumah sakit di Indonesia untuk menangani pasien coronavirus, termasuk penanganan klinis yang cukup rumit ya, termasuk ada komorbiditas dan sebagainya ya. Kemudian juga mencegah kematian akibat coronavirus di Indonesia dengan peningkatan penanganan klinis dan manajemen sistem pendukung rumah sakit, termasuk bagaimana logistik, bagaimana alat pelindung diri, ya, bagaimana berbagai hal masuk lab dan sebagainya ya. Kemudian juga meningkatkan kapasitas rumah sakit dan juga wilayah, termasuk bagaimana kabupaten kota itu bisa bergerak. Nah, metodenya kita menggunakan model seperti ini, berbasis webinar, dan nanti akan ada pengelolanya, ya kami, dan yang diharapkan ikuti forum ini adalah, ya klik terakhir ini adalah para klinisi, ya, para manajer rumah sakit, tim epidemiologi klinik rumah sakit, direksi sampai berbagai pihak yang berminat. Oke, saya kira ini dulu ya, nanti kita akan jenis kegiatan akan kita sampaikan lagi. Nah, sekarang kita akan masuk dulu pada apa yang kita sebut sebagai pembelajaran pertama mengenai bagaimana kita itu bisa mengelola, dalam tanda kutip ya, memang tidak bisa memberantas dulu ya, tapi mengelola COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya.